Oke, sambil record ya. Akhirnya aku bisa ngeliat behind di belakangnya Kaori. Itu itu bikin bikin baru kah atau Ada yang baru, ada yang lama. ada yang baru, ada yang lama. Oke. Which one your favorite? Yang mana yang paling favorit? Yang ini, Mm-mm. ini, sama Mm-mm. ini, sama ini. Oh, why you like those? Kenapa? Because it's not simple like the others, and Mm-mm. I like the color because uh, the colors are popping. Yes, the colors popping. Yes, I agree with your opinion ya. Dan itu semuanya made by yourself, right? Keren. Lucu. Oke, Kaori. How do you feel today? How do you feel today? Feel like normally. Normally. Would you like to share with me because we didn't meet for our English class last week, right? Is there any story you want to share with me before we start lesson? Mm, because this week is like a normal week. And it's like a normal week. Okay. So you have no story to share? Yeah, nothing special in this week. Nothing special. Okay. Okay, then let's jump. Yes, for our lesson. Before we start, let's call for prayer first. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin Allahumma amin. Okay, now let's start for our lesson. Nah, future tense. Kita klik dulu. Nah, kita ada membuat arrange ya. Arrange nanti kita ada membuat kalimat, yes. Reading and speaking also. Comparative, comparative, active and passive voice. Ya, udah. Nah, ini dah. To make it small. Hmm, hmm. Bentar, 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 bentar. Kita kecilin dulu. Nah, udah muncul belum? Yeah. Belum ya? Dah ya? Oke. Nah, ini. Kita hari ini eh, belajar ini dulu ya. Belajar active and passive voice dulu. Oke. Nah, sudah ada.
Sudah ya. Nah, sekarang active and passive voice. Nah, kita juga sempat belajar ya untuk active passive voice ini kita akan memperdalam lagi karena di kelas 11 tuh kalau yang Miss baca tuh passive voice-nya ya. Ya. Udah belajar belum di sekolah passive voice-nya? Dulu mah cuma dikasih tahu gitu pas kelas 10, tapi gak pernah dipelajarin lagi di sekolah. Oke, berarti kita hari ini mau make it detail ya. Oke, yuk kita akan mulai. Nah, di sini untuk active and passive voice. Di sini ada polanya ya. Nah, dari mulai kalau tensesnya simple present tense, berarti ini untuk strukturnya. Boleh di SS dulu. Kalau di SS suka hilang, boleh dicatat. Kadang Miss juga suka gitu, SS, SS. Begitu nggak dicatat, lupa aja. Ya, clue-nya sih sebetulnya kalau dari active voice berarti simpelnya subjek, kalau ininya ya, polanya ya, subjek dulu, terus verb, terus objek. Ini untuk aktif. Kalau pasif berarti gimana? Objek dulu. Objeknya dulu ya. Objeknya jadi subjek. Subjek. Gitu ya. Gitu. Nanti, nah ini tensis-tensisnya perubahannya ya. Nah, di sini pakai by ya, baru subjek. Ya, by siapa? Gitu ya. Ini untuk polanya. Nah, oke. Sudah? Masih ingat kalau simple present tense? Coba kita review. Simple present tense itu berarti tentang membahas tentang aktivitas yang seperti apa dan polanya bagaimana. Yang habit atau usually atau Habit, always. mm-mm. Terus Habit usually, terus always. always, oke. Terus apa lagi? Terus juga every time, every Mm-mm. day, every Mm-mm. week. Yes, every time, every week. Berarti kalau gitu verbnya verb berapa? Ya, satu. Betul, verb satu. Verb satu. Verb itu kan kata kerja ya. Coba kalau misalnya membuat kalimat simple present tense. Gimana? I always Mm-mm. take take a shower af- Mhm. uh, after wake up after awake from eh, after wake up every morning I always take a shower. after wake up every morning. Wake up every Morning. morning. Oke, jadi ini untuk yang simple present Friend. tense. Betul ya? Keywordnya tadi ada always, every, morning. Terus di sini verbnya verb satu. Gitu ya. Oke, sekarang kalau simple past. Simple past Simple tuh berarti tentang apa tensisnya? kejadian yang sudah berlalu. Berlalu terus eh Pakai verb dua. verb 2, oke, terus Terus
Biasanya ada kayak kata last time, last day, yesterday, Mm-mm, betul. Berarti verbnya verb 2. Kalau dari go jadi when, when. Kalau dari sing jadi sang, sang. Dari it jadi at. ate. Oke, sekarang coba buat kalimat simple past. Hmm. Hmm. Boleh ditulis di sini ya. Di atasnya boleh, di bawahnya boleh. Kita sambil review ya. Hari ini tadi sarapan apa, Kak Uri? Omelette egg with mozzarella cheese. Oh, yummy, yummy. You made it by yourself? Ya, Yes? Wow. Oke. dan Oh, ini ya. Oke. Boleh dibaca? I bought a bouquet last month. I bought a bucket last month. Good. Oke. Keywordnya ada apa di sini? Berarti verbnya? Dua, Both dari oh verb dari satunya? by Betul, dari by. Terus apa lagi keywordnya? Last? month. Last month. Good. Nah, itu ya simple present, simple past. Nah, kalau present continuous masih ingat tentang apa? Present continuous yang sampai sekarang masih berlangsung. Betul. Jadi still ya masih berlangsung sampai sekarang. Oke, nah ini polanya ya. Boleh coba buat kalimatnya. Kalimatnya bebas deh. Bebas, bebas, bebas.
Oke, boleh dibaca. Yang ini ya, I'm cooking a chicken soup right now. I'm cooking a chicken soup right now. Oke, di mana keywordnya untuk present continuous-nya? Yang cookingnya pakai verb ing. Yes, cookingnya pakai verb ing. Terus ada right now ya. Ya, Hmm, oke. Nah itu untuk keywordnya ya. I'm cooking a chicken soup right now. Kalau aku bikin kalimat gini, I'm studying I'm studying English right now. Bisa? bisa. Bisa ya. Kenapa bisa? Karena Karena because because the word the verb using ing, that mm-mm, means the study still masih berjalan. still going on ya. Ya, Betul ya. sebagai Pokoknya, pokoknya clue-nya itu ya, Kauri ya. Jadi kalau udah hafal verb-verbnya enak nih pola-polanya. Ini hari ini kita review-review dulu ya. Oke, sip. Sekarang kalau yang present perfect tense, nah clue-nya ada has or have plus verb 3 atau past participle kita nyebutnya ya. Nah, berarti kalau ini kejadiannya tuh kejadian yang sudah terjadi, tapi waktunya ini tidak spesifik. Kan kalau present sekarang ya, kayak habits tadi kan kebiasaan sehari-hari gitu kan. Kalau simple past berarti sudah berlalu ya, lampau. Oke. Nah, kalau present continuous berarti tadi ya aktivitasnya sedang, masih dan sedang berlangsung. Makanya keywordnya tadi ada ing. Pokoknya itu pasti present continuous ya. Nah, kalau present perfect itu berarti kejadiannya sudah terjadi, tapi nah ini keywordnya ya boleh dicatat. Kejadiannya sudah terjadi, tapi waktunya tidak spesifik. Ya, kadang suka masih bingung ngebedainnya. Nah, itu ya keywordnya pokoknya eh, terjadinya di masa lampau sudah terjadi, tapi tidak spesifik. Gitu ya. Dan ada keyword berikutnya apa? Pakai verb 3 dan ada have atau has. Kalau bedanya dengan simple past tadi apa? Masih ingat? kalau simple past mah Mm-mm. pakainya verb 2 setelah Mm-mm. subjek. Betul. Verb 2 setelah subjek. Dan biasanya Ada ada keterangan waktu. keterangannya. Mm-mm. Keterangan waktunya lebih detail ya, lebih jelas ya. Ada apa aja? Yesterday, terus Eh, la- last time, last time, terus terus last day, mm-mm. last day, Last last day, last week. Nah, kalau yang present perfect ini, jadi keterangannya waktunya tidak spesifik dan menggunakan verb tiga. enggak. Nah, contoh berarti kalau misalnya kita pakai yang ini, aku contohin dulu satu, terus Kauri bikin ya. Contohnya, apa ya? She aja deh. She has eaten. Nah, eat. Nah, ini kita Kauri harus sudah mulai menghafal ya. Verb satu, verb 2, verb 3. Eat berarti verb 2-nya apa? Eh, Eat. Nah, verb 3-nya eaten ya. Jadi kalau ngafalinnya paling gampang eat, ate, eaten, go, when, gone. Gitu biasanya kalau aku. Nggak tahu Kauri gimana. Kalau Kauri ngafalinnya gimana? palingnya pakai kayak apa bikin Kayak apa? kalimat gitu. Oh, bikin kalimat lebih mudah ya. Ya, Oke, is okay ya. Kan gaya kita menghafal beda-beda ya. Yang penting paham
dan ingat konsepnya, itu yang penting ya. Oke, kita balik lagi ke contoh present perfect tense. Nah, she ini apa? Sub, kita Subjek. uraikan dulu. Subjek ya. She ini subjek. Nah, ini polanya ya has. Ya, ingat clue-nya berarti. Kalau has itu digunakan untuk subjek apa aja? Subjek. She, he, it. Iya, betul. She, he, it. Berarti kalau have untuk Uh, I, you, they, sama we. great, good. I, you, they, we. Nah, itu polanya yang tidak dirubah ya. Jadi itu yang harus diingat ya. Kemudian ini eaten itu berarti verb, Tiga. verb 3. Dan breakfast adalah objek. Nah, ini Oke. untuk present perfect ya. She has eaten breakfast. Coba sekarang Kauri buat satu kalimat present perfect. Nah, nanti kita jadi tahu merubahnya ke pasif ya. Eh, Oke, ini kalimatnya boleh di-read. belum beres tapi kepencet. Oh, pantesan. Apa ini teh? Udah GR ya si enternya tuh udah nggak sabar mau desain aja. Oke, oke, koreksi lagi. Sampai kita membuat 4 contoh kalimat ini, Kaori ada yang kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja ya. Seperti biasa, yes. Kalau kita review seperti ini, nah ini kan untuk mengingatkan kembali Kaori ya, Hmm. biar nggak bingung-bingung lagi ini teh apa. Jadi kalau nanti ada latihan yang di pilihan ganda nih, biasanya ya kalau ujian ya, pakai have atau has, pakai ing atau enggak gitu kan. Eh, Ke enter lagi ya. ya, Aku udah mau, Pak, sih has the. Aduh, kayaknya belum sarapan keyboardnya. Aduh, Bunda sehat, Bunda. sehat. Nah, Nah, ini udah bener. dah. Oke, boleh dibaca, Say. He has done with her homework. Oke, berarti keywordnya yang menunjukkan ini present perfect yang mana aja? Ada has sama Mm, done. betul. Ada has sama done. Dibacanya done. She has done with her homework. Gitu ya. Oke, sampai sini. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, itu di log ya. Sekarang yang simple future. Oke, simple future. Dari future-nya aja berarti udah ini ya, udah jelas menerangkan tentang apa nih? Rencana Dalam masa depan. masa depan. Udah jelas dari future-nya ya. Oke. Nah, sekarang bisa jadi itu untuk rencana masa depan, prediksi atau janji atau keputusan spontan. Nah, itu keywordnya ya, boleh catat sama Kauri.
Jadi biar nanti lebih detail lagi beda-bedanya tenses yang digunakan tuh apa yang tepat. Sudah? Ya. Nah, oke. Contoh. Nah, di sini keywordnya kita pakai yang berbeda. Pakai ungu. Ada will dan verb satu. Satu. Nah, berarti subject, will, verb satu gitu ya. Eh, will, verb satu. Nah, aku bikin contohnya di sini ya. Contohnya, I will study tonight. Nah, I subject will study tonight. Nah, will study ini menunjukkan kalau dia tensesnya simple future. Future. I will study tonight. Udah belum belajarnya? I will study tonight. Udah belum belajarnya? My question, sudah atau belum? And no, not yet. Not yet. Jadi baru berjanji akan gitu ya. Aku aku berjanji akan gitu ya. I will study tonight. Makanya di simple future ini tadi keywordnya ya tentang rencana masa depan, tentang janji atau keputusan atau prediksi. Yes. Bedakah dengan simple present? Apa bedanya? Uh, Simple Hmm? present mah dia sering dilakukan, berarti udah dan akan. Kalau simple future mah belum dilakuin. Betul. Pembedanya ada lagi apa? Ada di kalimatnya. Kalimatnya Kalau gimana? kalau simple future pakai will sama Mm-mm. keterangan waktunya yang akan datang. Mm-mm. Kalau Kalau simple present mah eh, nggak pakai will, terus keterangan waktunya bisa yang kayak setiap waktu gitu, nggak yang akan datang doang. yes, good job. Betul ya. Nah, sekarang sudah bisa bedain ya. Oke, it's easy right now. Yes. Oke, sekarang coba buat satu contoh kalimat simple future. Boleh di sini deh. Nah, di sini. Oke, boleh dibaca. I will call you later. Yes, I will call you later. Berarti keywordnya dari future mana nih? Yang will call sama letternya. Iya, betul. I will call you later. Berarti call-nya udah belum? Belum. Belum ya. Nah, di sini jelas berarti aktivitasnya untuk nanti ya. Nanti aku akan nelpon kamu ya. Gitu. Oke, itu untuk perbedaan simple present, simple past, present continuous, present perfect, dan simple future ya. Nah, kalau kita rubah dari active form, nah ini kan kita berbicaranya kalimatnya aktif semua ya. Ciri kalimat aktif berarti apa? Siapa yang melakukan aktivitasnya? Sub, Subject.
subjek. Nah, kalau kalimat pasif, subjeknya berubah jadi Objek. objek gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Berarti kalau pasif ini untuk yang aktif. Kalau yang pasif yang ini ya. Jadi subjeknya berubah jadi objek saat kalimatnya dirubah kalimat pasif. Oke, aku SS dulu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Mau coba dulu bikin kalimat sebelum ke aktif pasif, masing-masing kalimat dua, simple present, simple past, present continuous, perfect sama simple future. Nanti akan kita rubah ke aktif sama pasifnya. Mau? Aku clearkan dulu ini ya. Nah, oke. Sebelum ke membuat kalimatnya, nanti kita ada perubahan pola ya. Kalau aktif tadi subjeknya di awal ya. Kalau pasif berarti si subjek berubah jadi objek. Oke. Nah, ini formula pasif formnya. Gitu ya. Kalau tadi yang aktifnya udah paham, insya Allah membuat kalimat dasarnya dulu sudah paham, tinggal nanti ke aktif sama pasif formnya ya. Ntar aku bikinin dulu sheet yang baru di sini ya. Boleh dicatat dulu. Chat. Nah, ini. Oke, kita pakai ini dulu deh. Pakai whiteboard. Nulisnya di sini aja di whiteboard. Biar nggak ketumpuk ya. Nah, oke. Sudah ada di Kaori whiteboardnya? Sudah. Saya. Masing-masing dua kalimat ya.
Sambil Kaori mencatat, izin nih ke toilet dulu ya. Hmm. Kaori boleh nyambi ya. Nyambi ngemil boleh. Kaori masih suka nyeblak di sekolah, belakang sekolah. Enggak, udah nggak pernah lagi. Hmm, udah sibuk ya. I eat breakfast. Hmm.
Ambil harapan. Menurut Auri lebih mudah bikin kalimat tenses apa? Simple present, Hmm. simple future, sama present perfect. Sama present perfect. Hmm. Teacher is teaching us. Hmm. Teacher is teaching us about geography. Teacher is teaching us about physical discipline.
Oke. Present. I eat breakfast every morning. I usually play with my cat after I'm back from school. She talked with her yesterday. I heard that news last night. Teacher is teaching us about geography today. I'm cooking the meal for our dinner now. Colonial present perfect combined syntax. Yes, my I have changed my play before tell her. Please have coached the rubber.
Finish. Apa lagi? Itu lagi yang simple future ya. Ya. Ada kesulitan nggak buat kalimatnya? Nentuin verb 2 sama verb 3-nya sih. Takut kebalik. Ya, biasanya memang di situ ya. Perubahan verb tuh. Perubahan verb. Nah, tadi simple future masih ingat polanya ya. Ada will. Verbnya verb berapa? Verb 1. Ya, verb satu. Itu taste tomorrow, tomorrow, tomorrow. I love you tomorrow. I will buy. Finish. Okay, let's read from simple present tense. I eat breakfast every morning. I usually play with my cat after I'm back from school. Yes, Simple past. She talked with her yesterday. I heard that news last night. yes, Present continuous. Teacher is teaching us about geography today. okay. Grandma, grandma is cooking isnya ketinggalan. Iya, Grandma is cooking the meal for our dinner now. okay, berarti is. Okay, next. Present perfect. I have changed my plan before tell her. The police have caught the robber. The rubber. The robber. Simple Mm-mm. future. She will get the test tomorrow. I will buy a concert ticket today. Yes, you will get the taste tomorrow. I will buy a concert ticket today. Nah, tadi yang present perfect tense ya. Tadi agak lama di present perfect tense ya. Mm. Tadi takut apa? Ketukar verb berapa? Verb 2, Verb 3. verb 2, verb 3 gitu ya.
Nah, berarti clue-nya yang perubahan verbnya, Kaori boleh baca-baca lagi ya, karena itu sebentar patternnya kan sudah ada ya. Hmm. Oke, mana yang paling mudah membuat kalimatnya yang paling mudah ditandai, yang paling sulit yang mana? Hmm. Hmm, Yang paling mudah ini. ya, Ini easy. Yang paling sulit yang mana? yang ini mudah. Mudah. Mhm, mhm, hmm. Berarti yang paling sulit yang Yang ini, present, yang perfect ya. ya, Oke, yang ini ya. Nah, ini boleh dicatat ya, ada tambahan hmm, keterangan ya, keterangan waktu ciri-cirinya. Nah, selain tadi, kalau perfect itu berarti kejadiannya itu sudah terjadi atau belum? sudah. Sudah ya, ini clue-nya ya, sudah terjadi karena pakai verb 3 ya, terus ada have atau has. Nah, tambahannya boleh dicatat sama Kauri untuk waktu-waktunya ya. Boleh pakai already, nah, yet, just, already, yet, just, ever, 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 terus never, terus since, sama for. Nah, ini untuk time, kalau di present tense kan ada always, usually gitu ya. Always, usually, and then every gitu kan. Kalau pas tadi ada last week, last time, last night, last weekend, last year gitu ya. Kalau future ini already, yet, already itu artinya apa? Sudah. Sudah. Kalau yet tergantung kalimatnya positif atau negatif gitu ya. Kalau positif berarti artinya yet itu sudah, kalau negatif berarti Negatif, bang. Kalau dalam positif artinya sudah, berarti kalau negatif artinya belum. 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 Ya. Kalau just Just, hanya, atau baru. baru saja. Baru saja. I just arrive gitu. Berarti aku baru aja nyampe gitu ya. Kalau ever ever Ever, pernah, akan, pernah. Iya pernah. Kalau never tidak pernah. tidak pernah. Kalau since Sa, sejak, sejak. Kalau for untuk, atau eh, untuk, atau apa itu, akan, untuk atau selama. selama. Oke, ini aku mau buatkan pakai ini biar gampang. Coba. Nah ini ya udah bagus ya Kauri membuat kalimat-kalimatnya. Nah paling ditambahin itu aja keterangan untuk yang present perfect. I have finished my homework. Nah
I have finished my homework. Nah, ini contoh berikutnya ya. Berarti kalau I have finished my homework, kalimat negatifnya gimana? Ini kan tadi yang sulit ya, kita bahas yang sulit ya. Kalau yang mudah-mudah berarti aman ya, kita bahas di sini. Kalau I have finished my homework, coba buatkan kalimat negatifnya. Oke, ini ya, kalimat negatifnya gimana? Kalimat tanyanya gimana? Oke, Finish. finish. Oke, kita cek. Eh, Number. Oke, nah tadi kalimat awalnya I have, yang hijau ya. I have finished My homework. my homework. Ini tensisnya apa tadi? Present, Present perfect. perfect. Oke, polanya apa tadi? Subject, Subject have, plus have atau has verb verb 3. tiga. Oke, berarti kalau di sini pakai have, has atau verb 3, pertanyaannya aku, I have finished my homework. Kalimat negatifnya jadi gimana? I'm not finished my homework yet. Atau ada yang kurang menurut Kauri? Oh, Hmm? eh. Bentar. I Yang have kurang nggak? I have not finished my homework yet. Iya, betul. Kenapa pakai have? Tanya dia men, berarti dia tuh sebenarnya mau tapi belum dilaksanain gitu. Good. Yes, betul. Kalimat awalnya I have finished my homework. Ya, ini kalimat Homework. positif. Berarti saat dirubah menjadi kalimat negatif, have-nya tinggal dipakai, Not ditambah apa? Kalau not. negatif jadi have-nya tinggal dipakai not. Betul. Berubah. Berubahnya di sini. Ya, kalimat positifnya I have finished my homework. Berarti kalimat negatifnya I'm pakai am atau enggak? Oh ya, I have Iya, I have not. M-nya dihapus ya, karena balik lagi. Polanya apa? Subjek plus, kalau di sini berarti have ya, plus verb 3. Subjeknya siapa? I I. Subjeknya I.
Have-nya ada? Ada ya. Karena negatif berarti tambah not. Jadi, I have not finished my homework yet. Oke, sampai sini bisa? Oke, berarti kalimat tanyanya gimana? Mau Do, diperbaiki? do you have finished your homework? Do you have finished your homework? Nah, ingat ya, kalau kita mau membuat kalimat tanya, lihat kata yang di situ ada di sini kalau have kan ada do, ada did, ya, be-nya siapa lagi? Ada have, am, gitu ya. Nah, kalau di sini Oh, karena I have finished my homework and I have not finished my homework yet, yang dipakai di awal nih sebagai kata tanyanya adalah have. Nah, coba lanjutin. Have plus objek plus verb 3 plus objek. Yuk. tapi hmm, jadi have you finished your homework? Don't forget verbnya verb 3. Fin- Finishnya jadi kalau verb 3 gimana? finished, finished, finished. Iya, iya pakai ed ya. Finished your homework. Jadi, have you finished your homework? Gitu. Oke, ini untuk latihan yang pertama. Coba lagi ya. Halo, halo. Halo? Oke, kita coba lagi latihannya ya. Ya, Oke, kita kecilin dulu. Nah, biar muat semua. Terlalu kecil nggak? nggak Segini masih kebaca nggak? Masih ya. Kita sih. buat di sini latihan yang kedua. Oke, sekarang aku buat lagi yang kedua. Latihan yang kedua di sini. Oke. Miss izin minum. Iya, boleh. Kalau sambil ngemil juga nggak apa-apa. Aku juga tadi ngemil. Hmm, Tenang, kita sudah melewati 1 jam 20 menit. Mau nyiap, mau sambil ngemil nggak apa-apa, Kak Wari. Ada cemilannya? Ada. Ada. Ya udah sambil ngemil aja, santai aja. Ya, santai aja. Santai aja. Aku bikin lagi yang kedua ya, contohnya, oke? Oke. She has eaten breakfast. Besarin dulu. She has eaten breakfast. Nah, coba. She has eaten breakfast. Buat kalimat negatifnya sama kalimat tanya. Sama kalimat tanya. Ah, iya. Ih, kok tanyanya jelek sih? Gitu. Kebaca nggak sih? Gimana aja. Pakai kalimat tanya. Nah,
She has eaten breakfast. Kalimat negatifnya gimana? Jangan lupa keyword-keyword yang ini ya, yang pertama tadi ya. Hmm, hmm, She has eaten breakfast. Oh, she. She. Hmm, hmm, right. Oke, finish. Finish. Oke, I read the positifnya ya. She has eaten breakfast. Kalimat negatifnya? He has not eaten breakfast yet. Oke, good job. Kalimat tanyanya ya. Has she eaten her breakfast? Has she eaten her breakfast? Yay, good job. Nah, oke, sekarang gimana? Sudah oke atau masih bingung? Sudah oke. Sudah oke? Perlu ada satu latihan lagi kah atau cukup? Boleh. Boleh. Oke, kita bikin lagi ya. Santai aja sampai Kak Ori paham dulu ya, biar nanti membuat aktif pasifnya lebih mudah. Oke, bikin lagi nih Teh. Oke, aku catat di sebelah sini ya, Say. Kita ke sebelah Mm-mm. sini, yes. Kalimat masih present perfect ya. Oke, ini kalimatnya. Yang tadi she udah. Oke, sekarang we aja deh. We have studied English. They have visit. Nah, we have studied English. Boleh mau yang negatif dulu atau tanya dulu boleh.
Tambahin since boleh ya. Since atau for aja deh. We have studied English for 3 years. Tambahin ya di sini. For 3 years. For 3 years. 3 years. Yeah. I've studied English for 3 years. We haven't studied English for 3 years. Apa ada guysnya? Tipe. Have you guys? Apa kataku tuh kok ada guys study. Ika Ori commute. Akunya sendiri ketawanya. Hello guys, gitu ya. After this I will make a vlog gitu ya. Suka live TikTok nggak? Atau vlog apa gitu, bikin konten Kaori? Jarang. Jarang. Have you all? Yes. Hmm. Benar. Nah, eh, Have you guys also have you all studies? Oke, have you all pakai all? ya, Have you? Oh tadi ya masih ada tipe yang guys all gitu. nanti Aduh, Kaori lapar nggak? Starving nggak? nggak Nggak masih kenyang. si kenyang. Oke, yuk boleh dibaca. We have studied English for 3 years. For 3 years. Yuk negatifnya. We have not studied English for three years. Have Oke. you studied English for 3 years? Nah, have you studied English for 3 years? Oke, well done. Nah, gitu untuk perubahan kalimat dalam present perfect tense ya. Jadi ditambahin sama Kaori ininya ya. Nih yang tadi udah dicatat belum? Mau dicatat dulu? On Lagi, oke. Kalimat ini untuk time-nya ya. Jadi kalau ada since, for, already, yet, never, ever, itu present perfect. Finish? finish. Oke, ada yang mau ditekan dulu? Hmm, Udah? Oke? Sip. Kalau mau di SS, kita SS dulu di sini. Aku mau SS dulu. Oke, let's take a photo in here. One, two, three. Oke, awesome, Kaori. Nah, ini kan udah ya eh, membuat kalimat dan perubahan-perubahannya. Udah dapet ya keywordnya. Nah, we still have a time 13 minute left. Kita
hapus dulu. Eh, jangan dihapus deh. Kita ke bawah aja. Oke, tapi terlalu kecil ya. Ininya aja kita ke bawah. Oke. Nah, di sini. Nah, tadi masih ingat kita mau bahas active and passive voice ya. Kalau kalimat aktif tadi gimana? Berarti. Subjek Mm-mm. dulu, verb baru objek. Oke, subjek dulu, baru objek. Nah, ini yang aktif. Terus kita yang pasif in here. Ah, beda ya. Nah, ungu aja, ungu, ungu, ungu. Ungu. Nah, ini pasif. Oke. Nah, berarti yang aktif tuh tadi clue-nya, betul ya. Subjek di depan. Yes. Nah, kalau di sini udah langsung berubah subjeknya jadi objek yang di depan. Itu simpelnya ya. Sekarang kita Miss kasih contoh dulu satu kalimat di sini ya. She writes a letter. Oke, ini aja deh biar rapih. She write a letter. Kita gedein guys. Nah, segini cukup kali ya. She write a letter. Oke. Nah, ininya kegedean nggak? Aktifnya di sini. Taruh aja ya. Aktifnya di sini. Nah, terus yang di sini yang pasifnya ya. Di sini yang pasif. Oke, coba dirubah. Contohnya ini ya. Berarti ini pakai simple present. Coba di Oh, sini present. pasifnya jadi gimana? Sudah? She write a letter, passive voice-nya jadi gimana, Kauri? A letter write by her. A letter write by her. Oke, kita balik lagi ke rumusnya ya. Kita ke rumusnya yang ini. Ntar kalau Miss munculin ini hilang nggak ya? Nah, passive formnya tadi simple present ya. Oke. Nah, di sini kalau di sini write a letter, clue-nya kalau passive voice itu pasti pakai verb berapa sih? Verb Dua. i, Verb i, ketiga. verb Tiga. 3. Oke, perbaiki dulu. Nah, di sini berarti kalau verb 3 dari write apa?
wrote, 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 Wrote ya. Nah, berarti kalau di sini she writes a letter, wrote atau written? wrote, salah. Read, written. Iya, verb satunya write, verb duanya wrote, verb tiganya written. Gitu. Jadi, letter, oke, Letter, kita bahas. I Hmm? Letter, write, written by her. a letter is written Oh, by is read by her. her. Nah, itu clue-nya ya. Don't forget kalau pasif itu, passive voice itu pasti verb, Uh, P. verb 3. Itu ya. Nah, terus keywordnya ada apa lagi? Ada by ya. Terus ininya By verb 3 by oleh. Makanya dari subjek di sini kan tadi subjeknya siapa di sini? P. She. Ya, kita kembali lagi pelan-pelan aja nggak apa-apa. Ini nggak akan selesai hari ini. Nanti kita bahas lagi nambah ya. Karena memang harus pelan-pelan nih dari aktif ke passive voice. Kita lihat. Berarti di sini subjeknya she Subject ya. P. Right itu verb. Letter object. Nah, tadi polanya kalau berubah dari aktif ke pasif, yang objeknya jadi Subject subjek, yang objeknya berubah jadi subjek. Betul. Makanya di sini letternya yang di awal. Yes. Letter. Nah, verbnya jadi verb tiga. Ya, di sini subjeknya she. Nah, kalau she itu kan to be-nya is ya. Kalau di present ya, she is gitu ya. Kalau yang to be-nya am apa? I Iya, betul, I. Jadi, begitu kalimat aktifnya she write a letter, she-nya dirubah ya di akhir. Yang di awal adalah letternya, si objek. Objeknya berubah posisi menjadi subjek. A letter is. Nah, itu dulu ya. A letter is baru masuk verbnya. Verbnya verb 3. Dari write, wrote, written. Coba. Write, wrote, written. write, wrote, written. Good. A letter is written by. Nah, clue-nya passive voice itu pasti ada by-nya. Ditulis oleh siapa. Nah, baru si siapa ini subjek. Makanya subjeknya bertukar posisi ya dengan objek. Itu clue-nya. Untuk rumusnya. She write a letter. A letter is written by her. Ya, she-nya berubah menjadi her. Ditulis olehnya. Gitu. A letter written by her. Oke, coba lagi ya. Sekarang they clean the classroom. Nah, they clean the classroom. Oh, Miss tadi ini kurang S ya. Harusnya pakai S ya. Karena ini plural, singular. She writes a letter. Nah, sekarang yang ini. Coba. They clean the classroom. Boleh. Pasifnya boleh di sini di bawahnya nggak apa-apa. Di bawahnya nggak apa-apa.
Classroom. Finish. First, Oke. They the clean the class, classroom. Berarti kalimat pasifnya the classroom is cleaned by them. the classroom is cleaned by them. Yes, good job. Betul. Gitu caranya ya. Tadi dari clean berubah jadi cleaned untuk verb tiganya karena untuk ini berarti kalau yang cuma nambah ed itu berarti termasuk yang regular verb ya. Nah, kata kuncinya regular verb itu tidak merubah kata kerjanya ya. Dia hanya menambahkan kayak study jadi study, clean jadi clean gitu ya. Yang memang agak pelik dan suka lupa itu irregular ya. Yang tadi ya, write, wrote, written, terus eat, ate, eaten, go, went, gone, gitu kan. Sing, sang, sang. Nah, jadi kuncinya apa yang harus kau lakukan untuk bisa hafal? Ngapalin verbnya. Iya, minimal sering dibaca aja sih. Ya, sering dibaca, dihafal lebih baik, dan biasanya yang sering dipakai, biasanya ya, yang sering dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, itu untuk yang simple present. Ada yang mau ditanyain dulu perubahan aktif pasifnya? Hmm, Masih oke atau gimana? udah Kauri mau oke. coba buat, oke. Coba sekarang Kauri buat. Ini masih present ya, belum yang lain. Mau dihapus dulu nggak ininya atau dikecilin? Bebas. Oke, kalau mau dihapus aku clear ya. Oke.
Finish. Sudah. Okay, we drink. The iced coffee. The iced Hmm. coffee drank by us. Okay, we drink the iced coffee. The iced coffee. We drink the iced coffee. Iya, betul. Is drunk by us. Betul, betul, betul. Oke, buat lagi. Dua lagi, terakhir dua lagi. Nanti kita review. Satu lagi deh, nggak apa-apa. Mau dua, mau satu? Dua. Dua, oke. Hmm. Nah, ini grandmanya tambahin S. I live at grandma's house. Sudah.
Oke, kita cek ya. Coba subjek verb objek. Subjek verb objek. Di sini I-nya sebagai Objek subjek. Live-nya sebagai verb. verb. Kalau ini Objek. grandma's house. Keterangan ini. Oh, Adverb of place. Ya, jadi ini kalau membuat kalimat pasifnya, karena grandma's house ini keterangan, nah di sini termasuk kalimat yang kata tidak ada objeknya, gitu. Coba kalau mau diganti jadi I occupy gitu, menempati. Live-nya diganti dengan menempati. Gini nulisnya, menempati itu it's oh, oh, C-nya dua ya. Pakai ini deh. Oh, nah ini menempati itu artinya. Kalau mau dirubah ke kalimat pasif jadinya ini aktifnya I occupy grandma's house. Coba dirapihkan. Hmm. Grandma's house. Oh, udah ke enter ya? Keburu ke enter lagi. Grandma's house. Grandma's house is occupied by me. Nah, gitu. Betul. Ya, karena tadi belum ada objeknya. Ya, kalau ini harus ada objeknya. Jadi, dari kalimat I occupied grandma's house menjadi pasifnya gimana? grandma's house is occupied by me. Iya, aku tinggal di rumah nenekku. Ya, rumah nenekku ditinggali, ditempati gitu ya. Ditempati olehku. Aku menempati rumah nenek. Rumah nenek ditempati olehku gitu. Kalau in bahasa. Oke, sekarang yang ini. I sleep. On the couch. Yes, I sleep on the couch. The
couch is. Slept by me. Oke, I-nya di sini sebagai apa? Subject. Subjek. Sleep-nya Verb. verb. On the couch. Object. Mm-mm. Objek. Nah, di sini the couch is slept by me. Gitu, betul. Awesome. Oke, sip. Gimana? Bisa? Bisa ya. Hari ini agak ngebul ya. Oke, nah itu tadi ya. Oke, kita stop share dulu ya. Sudah dicatat? Sudah. Udah. Oke, kalau udah kita stop share dulu. Oke, nah itu tadi ya Kaori ya. Jadi Kaori hari ini belajar apa aja nih sama Miss? Review tenses. Simple past, simple present, present continuous, present perfect, sama simple future. Oke, tadi yang Terus, menurut Kaori, mm-mm. Oh ya, terusin terusin. terus bikin kalimat dari tenses-tenses tadi, terus Mm-mm. diubah ke passive voice. Berubah ke passive voice. Oke, dan belum selesai ya. Kita tadi baru satu tensis ya, yang simple present. Ada yang mau ditanyakan? Hmm, enggak ada. Tidak ya. Boleh dicerna dulu karena hari ini kita tuh dua, tiga, empat, lima ya, lima ya. Ya, digabung tadi bagaimana membuat kalimatnya. Oke deh. Berapa skor kita hari ini, Kauri, buat pembelajaran hari ini? 10. 10. Oke, kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. Oke, pakai reaction dulu. Mau pakai reaction? Boleh. Boleh. Oke, yuk. Satu, ambil foto ya. Dua, tiga. Oke deh, Kauri. Thank you so much ya for today. Gak kerasa ya kita belajar 2 jam loh. Kerasa nggak? Aduh, kerasa nggak sama Kauri 2 jam? Enggak terlalu. Nggak terlalu ya. Karena tadi kita udah lumayan banyak praktek membuat kalimat ya. Sekarang Kauri pemahamannya udah oke? Udah. Udah ya. Minggu depan kita lanjut ya. Masih materi ini ya, melanjutkan ya supaya nanti pada saat di sekolah membahas passive voice, Kauri sudah oke. Siap? Siap. Oke, thank you so much for today ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Kaori, thank you so much. Salam buat Bunda ya. Ya, Have a thank good you, Miss. have a good time. Sama-sama. Have a good time. Bye-bye. Thank you, Miss. My pleasure. Dah.